Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita, temanya masih buah ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai buah yang dilarang Tuhan, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang di Taman Eden itu. Dan ketika manusia memakannya, maka manusia langsung memperoleh jenis hidup yang Alkitab menyebutnya maut. Itu suatu jenis hidup yang independen, terpisah dari Tuhan, ya, dan bersandar kepada pengetahuan baik dan jahat. Tapi jenis hidup maut itu pada gilirannya akan mengakibatkan kematian fisik, ya. Demikianlah akibat manusia itu memakan buah pohon pengetahuan, ya. Dan usaha manusia yang pertama itu ketika dia kehilangan kemuliaan Elohim karena manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan, maka usaha manusia yang pertama itu adalah yang dia menutupi ketelanjangannya, yaitu suatu usaha agamawi ya. Jadi manusia sejak jatuh dalam dosa, langsung dia melakukan usaha untuk menutupi kehilangan ketelanjangannya karena kehilangan kemuliaan Elohim, itu dengan cara usaha-usaha agamawi ya. Nanti banyak macam-macam usaha agamawi itu. Nah, sekarang kita akan merenungkan satu bagian atau perikop firman Tuhan yang sangat terkenal saya rasa ini, dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8 tentang pokok anggur ya. Kita mau merenungkan karena di sini dibilang, "Akulah pokok anggur," kata Tuhan Yesus, "dan kamulah ranting-rantingnya," ya. Dan dikatakan kalau ranting itu tidak bisa berbuah dia dari dirinya sendiri, dia harus tinggal di dalam pokok anggur. Nah, ini yang mau kita renungkan hari ini ya. Nah, mari kita lihat dulu ayat 1. "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Pengusahanya ya. Pengusahanya di sini dalam arti kalau yang ranting gak berbuah ya dipotong. Tapi kalau berbuah dia dibersihkan dengan cara dipotong buah-buah tertentu yang agak asam gitu ya, supaya nanti ranting itu menghasilkan buah yang lebih manis begitu ya. Kita nggak bicara dulu yang itu, kita bicara yang ini nih. "Akulah pokok anggur yang benar," kata Tuhan Yesus. Yang berarti ada pokok anggur yang salah atau yang tidak benar ya. Karena kalau semua pokok anggur itu benar, ya tentu Yesus tidak bilang, "Akulah pokok anggur yang benar." Kenapa Yesus bilang akulah pokok anggur yang benar? Ya karena ada pokok anggur lain yang tidak benar, ya, yang juga menghasilkan buah, ya. Nah, inilah yang pokok anggur yang tidak benar. Kalau dalam Yesaya 5 itu ya, Israel itu disebut apa ya? Pokok anggur ya. Yesaya 5 atau berapa ya kalau kita lihat, atau Yesaya sebentar dulu kita coba lihat ya. Yesaya pasal 5 ya. Dikatakan di sini kebun anggur ya, yang ternyata Israel menghasilkan buah yang asam ya. Kalau dikatakan di sini ya. Nah, jadi kalau Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar, maka pokok anggur yang tidak benar, yang menghasilkan buah yang asam itu adalah Sanhedrin ya, mahkamah agama Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus itu ya. Itu dia pokok anggur juga, hanya yang tidak benar ya. Ya, jadi Sanhedrin juga menghasilkan buah ya. Misalnya mereka punya gedung bait suci yang bagus ya. Mereka punya organisasi yang bagus, mereka punya banyak pengikut, orang banyak itu ya. Sehingga ketika Yesus dihadapkan dengan Barabas, maka orang banyak ini oleh hasutan imam-imam kepala, orang-orang Farisi itu, orang banyak ini milih Barabas. Itu berarti bahwa Sanhedrin ini punya pengaruh yang kuat ya. Itulah katakan buahnya, tapi itu buah yang asam, karena itu pokok anggur yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Ya karena dia membunuh Tuhan Yesus yang pokok anggur yang benar itu ya. Nah, oke lah. Jadi kalau Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar, maka ada pokok anggur lain yang salah, yaitu pokok anggur agamawi. Saya menyebutnya begitu ya, pokok anggur agamawi. Karena kekristenan juga telah menjadi agama. Tadinya kekristenan itu adalah hayat, yaitu Kristus ya.
Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam batin kita, itulah pokok anggur yang benar. Kalau kita bersandar kepada dia, fellowship kepada dia, kita menghasilkan buah pada gilirannya, pada waktunya, ya. Tapi masalahnya kekristenan kan sudah berubah menjadi agama, ya. Menjadi sesuatu, ya, banyak usaha-usaha manusia di dalamnya. Banyak ajaran-ajaran, ya, Jebel, Biliam, Nikolaus dan sebagainya, ya. Jadi dunia kekristenan itu adalah pokok anggur yang salah. Buahnya ada nggak dunia kekristenan? Ya ada. Kayak Sanhedrin itu juga. Punya gedung-gedung denominasi yang besar-besar, ya. Itu gedung itu zaman gereja mula-mula itu nggak ada. 200 tahun pertama nggak ada seorang pun dipimpin Tuhan untuk bangun gedung yang besar-besar, ya. Kemudian bukan hanya gedung-gedung yang besar, para pemimpinnya itu punya banyak pengikut itu. Kalau Katolik itu, Paus itu organisasi terbesar yang bahkan hartanya juga itu sepertiga harta dunia itu dimiliki organisasi Katolik itu kalau ada orang pernah memperkirakannya. Itulah buah-buah agamawi, ya, buah-buah pokok anggur yang salah. Tapi bukan itu yang maksud Yesus ini. Nah, mari kita lihat sekarang. Pokok anggur yang benar itu adalah Kristus di dalam batin kita. Kita harus bersandar, berfellowship dengan Kristus dalam batin. Ini Yohanes pasal 15 menekankan soal fellowship supaya menghasilkan buah. Perhatikan, ya. Yohanes 15 perikop ini. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu satu. Kedua, ayat 5 dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kemudian ayat 7. Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini berbicara soal fellowship antara pokok anggur dengan ranting, antara Kristus dalam batin kita dengan kita sendiri. Kita membangun fellowship. Nanti pada waktunya akan ada buah. Ya, besok kita akan bicara mengenai buahnya itu apa. Tapi yang penting sekarang ini bahwa yang terutama untuk menghasilkan buah itu kita harus fellowship dengan Kristus dalam batin, dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Jangan berbuah dalam konteks pokok anggur yang salah, seperti Sanhedrin, seperti dunia kekristenan dengan gedung-gedung denominasi yang besar, dengan para pengikut yang besar, yang banyak, ya, dengan bahkan pengaruh politik dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud Tuhan, ya. Bukan gitu. Gereja mula-mula itu bukan begitu. Ya, dari perubahan dari gereja mula-mula yang adalah organisme, ya, menjadi denominasi itu beda. Tapi kita nggak bicarakan sekarang. Yang intinya kita sekarang mau bicarakan bahwa saudara dan saya biarlah kita mendapat kasih karunia untuk berfellowship dengan Kristus dalam batin yang adalah pokok anggur yang benar, ya. Kita tidak berbuah atau berakar dalam dunia kekristenan. Tidak begitu, ya. Kita berbuah berakar di dalam Kristus. Yang pada gilirannya nanti kita akan menghasilkan buah. Besok kita akan belajar buahnya apa, ya. Pendeknya sekarang ini kita harus membangun fellowship dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar, ya. Sebenarnya seluruh pasal ini 14, 15, 16 itu di malam terakhir Yesus pasal 13 juga dia bicara banyak tentang fellowship. Yesus tidak ada bicara tentang sorga sebagai suatu tempat menyenangkan. Pasal 13, 14, 15, 16, 17 itu cuma ada satu kali Yesus nyebut sorga. Itu juga di pasal 17 karena Yesus berdoa. Dia bilang, demikianlah kata Yesus, lalu ia menegadah ke langit, ke sorga. Istilah Yunani Uranus itu sorga. Itu cuma satu kali. Jadi Yesus sama sekali tidak bicara soal sorga dengan murid-muridnya. Yesus bicara soal fellowship, ya. Hubungan antara Yesus itu di pokok anggur dengan ranting, ya. Demikian juga nanti ada penolong yang lain, Roh Kudus dan sebagainya, ya. Hubungan di antara para murid saling mengasihi dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ya, intinya sekarang renungan kita, mari kita membangun fellowship dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar, agar kita menghasilkan buah yang benar pada waktunya, ya. Itu aja dulu yang kita renungkan. Besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.